Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat terjadi banjir besar yang melanda kota Mekah yang mengakibatkan kerusakan Ka'bah serta terbentalnya Hajar Aswad dari tempatnya semula, keadaan ini memancing meningkatnya kasus pencurian terhadap harta wakaf yang ada di dalam Ka'bah, yang pada akhirnya dari kejadian tersebut mendorong penduduk Mekah serta para elitnya bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Bersamaan dengan rencana renovasi tersebut, ada sebuah kapal milik kerajaan Romawi yang rencananya akan berangkat ke Ethiopia. Akan tetapi kapal tersebut terdampar di pesisir Jeddah dikarenakan terhempas oleh badai laut. Kapal ini bermuatan kayu-kayu serta bahan bangunan lainnya yang perencanaannya adalah untuk membangun sebuah gereja di Ethiopia. Mendengar berita ini, maka sekelompok orang diutus untuk melakukan negosiasi agar kayu-kayu tersebut dapat dibeli. Kesepakatan pun dicapai dengan dibelinya sejumlah kayu untuk kebutuhan renovasi Ka'bah. Bahkan menurut riwayat, ada seorang arsitek Romawi yang bersedia ikut ke Mekah. Arsitek tersebut, menurut catatan sejarah, bernama Bakum. Ia diminta untuk menjadi konsultan dalam proyek renovasi Ka'bah. Ka'bah di mata penduduk kota Mekah serta Jazirah Arab pada umumnya merupakan tempat yang sakral yang tidak bisa diperlakukan sama dengan bangunan lainnya. Segala sesuatu diterjemahkannya dengan nalar supranatural, atau memang demikian adanya, mengingat kesucian Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, nalar ini ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat Mekah. Nalar masyarakat Mekah terlihat ketika ada seekor ular yang berada di tempat penyimpanan harta wakaf. Ular tersebut selalu mengadakan perlawanan pada saat akan dipindahkan. Mereka beranggapan bahwa perlawanan ular tersebut adalah pertanda tidak diizinkannya untuk melakukan pemugaran Ka'bah. Pemikiran tersebut tidak lama kemudian terbukti salah pada saat seekor burung elang menyambar ular tersebut dan membawanya pergi, sehingga bagi mereka kejadian tersebut adalah suatu pertanda izin telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menurut uraian Ibnu Hajar. Pada saat Muhammad SAW berusia 35 tahun, beliau pun turut serta secara aktif dalam renovasi Ka'bah. Menurut beberapa riwayat, termasuk Imam Al-Bukhari serta Muslim, Muhammad SAW bertugas untuk mengangkut batu dari pinggiran kota Mekah. Pada saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib menyuruh beliau untuk menjadikan kain yang dipakainya sebagai alas di bahu agar tidak sakit ketika membawa batu. Namun, pada saat itulah Muhammad SAW terjatuh, dan kemudian beliau pun terus menatap ke langit, kemudian langsung menutup auratnya. Untuk menghindari perselisihan antara suku yang merasa lebih berhak dalam renovasi Ka'bah, maka pekerjaan ini dibagi secara merata kepada setiap suku yang ada. Masing-masing suku mendapatkan jatah sendiri dari bagian bangunan Ka'bah sebagai bidang garapannya. Suku-suku yang terlibat dalam renovasi Ka'bah diantaranya adalah Bani Abdul Manaf, Bani Zuhra, Bani Mahzum, Bani Jaham, Bani Saham, Bani Abdudar, Bani Asad, Bani Adi, dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya semua suku yang terlibat dalam renovasi Ka'bah ini saling bahu-membahu dalam hal pekerjaan, akan tetapi pada gilirannya, pada saat pemasangan Hajar Aswad, mereka pun kemudian berselisih secara sengit tentang siapa yang berhak melakukannya. Semua merasa lebih berhak dari yang lain. Kemudian perselisihan ini pun dapat dicegah dengan disepakati sebuah usulan dari Umayyah bin Al-Mughirah bahwa barang siapa
orang pertama datang dari pintu Bani Syaibah, maka segala konflik ini harus diserahkan penyelesaiannya kepada yang bersangkutan. Kejadian tersebut bukanlah suatu kebetulan. Tidak lama kemudian, Muhammad SAW lah orang pertama yang datang dari arah pintu tersebut. Semua merasa senang dengan Muhammad SAW sebagai juru damai. Mereka dengan penuh semangat mengatakan, kami rela atas Al-Amin. Dengan demikian, urusan peletakan Hajar Aswad pun diserahkan kepada beliau. Dengan integritas kepemimpinan sosial politik yang tinggi, serta pemahaman hukum yang mendalam, beliau pun menyelesaikan kasus Hajar Aswad melalui manajemen konflik yang seimbang. Hajar Aswad diletakkan di atas selembar kain sorban yang setiap ujungnya dibawa oleh perwakilan setiap suku yang bertikai. Dengan demikian, berakhirlah konflik yang berpotensi terjadi pertumpahan darah pada saat itu.